Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mahasiswa dan Anda semua penggiat studi politik, selamat datang di MMC 85 Channel bersama saya Muhammad Mahsun, dosen FISIP UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik identitas dan multikulturalisme secara teoritis dan bagaimana perkembangan politik identitas itu di Indonesia. Oke, yuk ikuti. Sebelum kita membahas tentang politik identitas secara teoritis dan multikulturalisme, akan lebih baik kita masuk dengan memahami terlebih dahulu apa itu identitas, ya. Apa itu identitas? Nah, salah satu ilmuwan yaitu Jeffrey Biggs memahami identitas itu dipahami sebagai apa? Suatu identitas ini berkaitan dengan belonging, ya, tentang belonging atas identitas kebersamaan kita, tentang persamaan yang ada pada sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang itu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat apa identitas itu bisa saja menyimpulkan berkaitan dengan warna kulit, bisa saja juga identitas itu menyimpulkan dengan perbedaan bahasa, ya, perbedaan kebudayaan, bahkan sampai pada perbedaan agama sekalipun. Nah, identitas itu merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenal mereka. Dengan adanya identitas itu, seseorang bisa dikenali, ya, seseorang bisa dikenali. Nah, pada dasarnya konsep identitas ini sendiri muncul di zaman modern ketika dikombinasikan dengan gagasan tentang dalam dan luar diri. Artinya gagasan tentang bagian dari insider, bagian dari komunitas itu yang memiliki ciri khas sendiri, punya identitas sendiri, kemudian dibenturkan atau dihadapkan dengan orang luar, komunitas lain yang memiliki identitas yang berbeda, karakter berbeda, ciri yang berbeda. Ya, ini yang kemudian memunculkan satu identitas. Nah, dan pandangan radikal bahwa apa yang ada di dalam diri, dalam pandangan radikal, apa yang ada dalam diri seseorang itu, di dalam komunitas itu dianggap lebih berharga daripada sesuatu yang ada di luar. Nah, karena itu kalau kita telusuri, ya, secara bahasa sebenarnya identitas ini berakar pada timos, ya. Timos ini bahasa Yunani yang dimaknai sebagai bagian dari jiwa yang ada dalam diri seseorang yang mencari pengakuan atas identitas mereka. Nah, itu identitas gitu. Nah, namun seringkali kemudian identitas ini lebih banyak digambarkan dari yang sangat nyata, bahkan berpengaruh pada persoalan politik, ada warna kulit. Ya, seperti di Amerika Serikat misalnya, bagaimana identitas orang-orang yang berkulit hitam, ya, itu dalam konteks politik banyak mengalami diskriminasi, ya. Baru kemudian ada revolusi yang kemudian menghendaki, ya, tuntutan kelompok masyarakat pada tahun 1970-an menghendaki untuk persamaan hak secara politik, baik orang kulit hitam, orang kulit putih harus memiliki hak yang sama di dalam berpolitik. Nah, itu. Nah, tapi secara umum identitas itu bisa dicirikan dari nama sebenarnya. Identitas orang Jawa itu bisa dilihat sekali dari namanya. Ada Kartono, ada Soeharto, ada Soekarno. Tapi identitas orang Arab begitu, dia juga bisa dikenali dari namanya, ya. Dari namanya, meskipun pada perkembangannya di Indonesia sendiri banyak sekali orang-orang mengadopsi nama Arab, seperti nama saya sendiri. Kata Muhammad, Ahmad, sudah mulai Yazid, sudah mulai banyak diadopsi di Indonesia. Selain itu, kalau bicara soal identitas juga bisa ditelusuri dari asal daerah gitu. Dicirikan dari asal daerah. Karena keragaman masyarakat itu di Indonesia, ya, dari berbagai daerah yang berbeda-beda ini memiliki identitas yang berbeda. Dari suku, dari bahasa, dari agama, dari kebudayaan. Nah, dan ini kemudian
menjadi identitas, menjadi ciri khas setiap komunitas, setiap individu masing-masing. Jadi identitas itu bisa dicirikan pertama dari nama, paling enggak asal daerah, suku, bahasa, agama, kebudayaan, bahkan sampai pilihan-pilihan politik. Nah, itu identitas. Terus pertanyaannya kemudian, apa itu politik identitas? Nah, politik identitas ini sebenarnya merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik ya. Karena politik identitas ini adalah nama lain dari biopolitik, politik perbedaan gitu. Politik perbedaan yang menuntut adanya pengakuan. Biopolitik ini mendasarkan dirinya pada perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan dari perbedaan tubuh sebenarnya. Awalnya begitu. Ya, meskipun ada juga yang memahami bahwa politik identitas itu adalah gaya politik yang berusaha untuk melawan marginalisasi kelompok dengan merangkul rasa kesamaan identitas kolektif. Nah, identitas kolektif ini bisa dalam segi sosial, budaya, agama, maupun bahkan kepentingan politik yang sama. Dari komunitas yang memiliki kesamaan pengalaman, ketertindasan, ketersingkiran oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau sebuah negara. Itu politik identitas. Jadi lahir dari bagian dari proses perlawanan. Karena politik identitas itu lahir dari bagian dari perlawanan kelompok-kelompok marginal, ini muncul pertama kali di Amerika Serikat tahun 1960-an. Ya, gerakan yang disuarakan oleh anak-anak muda, oleh mahasiswa ya, untuk mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas begitu. Kelompok-kelompok minoritas yang tadi saya sebutkan bahwa khususnya kelompok masyarakat Amerika kulit hitam yang tidak memiliki perlakuan yang sama sebagaimana orang-orang kulit putih begitu. Nah, itu sejarahnya awal. Namun perlu diketahui bahwa dalam konteks ilmu sosial politik ya, politik identitas ini baru menjadi isu politik atau menjadi perhatian ya oleh ilmuwan Amerika itu baru tahun 1970-an, bermula di Amerika Serikat karena awal mula politik identitas itu di sana. Ini ketika para ilmuwan ini menghadapi masalah-masalah soal minoritas ya, soal gender itu juga politik identitas. Jadi perlawanan perempuan pada struktur kekuasaan yang menindas, yang tidak memiliki keperpihakan kepada perempuan, itu juga perjuangan politik identitas. Terus kemudian masalah soal feminisme, rasisme ya, soal etnisitas, kemudian kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan merasa teraniaya. Struktur sosial, struktur kekuasaan ekonomi politik itu dinilai tidak memiliki keperpihakan kepada kelompok-kelompok tadi, yang bisa dibedakan berdasarkan soal gendernya, feminismenya, ya, soal rasisnya, etnisitasnya. Karena itu kita bisa pahami secara sederhana bahwa politik identitas ini sebenarnya perjuangan tentang ide keadilan, gitu. Tentang ide keadilan. Jadi membawa ide keadilan perjuangannya. Jadi kalau kita mau kontekskan dengan Indonesia yang dilihat bahwa politik identitas dilihat sebagai patologi politik, ya, sosial politik, itu ketika politik identitas ini dibawa pada politik elektoral. Tapi kalau kita lihat, telusuri lebih jauh, bahwa sejarah politik identitas ini pada dasarnya baik gitu, karena berangkat dari satu gerakan social movement yang ingin memperjuangkan nilai-nilai keadilan, memperjuangkan ide-ide keadilan gitu. Nah, lebih lanjut bahwa perlu diketahui dalam kajian ilmu politik identitas ini lebih mengemuka lagi setelah diadakan simposium ya. Disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional yang dilakukan oleh Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada tahun 1994. Baru politik identitas ini mencuat menjadi satu diskursus, jadi suatu kajian dalam studi politik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu? Politik identitas di Indonesia ini kalau kita telusuri dalam perspektif sejarah, ini sudah ada sejak awal kemerdekaan bahkan. Terus kemudian mengemuka ya ke permukaan ini pasca reformasi yang berlangsung pada Mei 1998 dengan jatuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru.
di mana gerakan politik identitas ini dimulai dengan munculnya sempalan-sempalan aliran-aliran keagamaan yang membawa spirit politik, identitas keagamaan masing-masing mereka. Nah, karena itu politik identitas di Indonesia ya, atau masalah-masalah identitas di Indonesia ini berkaitan dengan identitas yang berkaitan erat dengan agama, berkaitan erat dengan ideologi politik, berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan lokal ya, yang umumnya kemudian mencuat di level lokal juga gitu. Nah, sedangkan politik identitas di level lokal di Indonesia ini lagi-lagi juga reformasi yang kemudian membangkitkan otonomi daerah, munculnya undang-undang desentralisasi ya, undang-undang pemerintahan daerah nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Ini kemudian politik identitas memunculkan gerakan-gerakan separatisme. Ada di Maluku, ada namanya RMS, Republik Maluku Selatan, yaitu perjuangan sebenarnya dibangun dari basis politik identitas yang merasa terpinggirkan oleh dominasi kekuasaan pemerintah pusat Indonesia. Terus kemudian di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ya, kemudian di Papua ada gerakan Papua Merdeka GPM gitu. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh dari perwujudan ya politik identitas yang lahir dari kegelisahan etnis tertentu yang ada di tingkat lokal, yang merasa mereka gerakannya selama ini di masa Orde Baru didominasi oleh kekuatan politik nasional. Sentralisasi politik yang terlalu berpusat pada Jakarta dinilai tidak adil pada kelompok-kelompok masyarakat lokal ini gitu loh. Masyarakat baik di Papua, di Aceh maupun di Maluku, meskipun tensi yang masih cukup kencang seperti di Papua saat ini. Aceh sudah mewujud di dalam politik lokal Aceh gitu. Karena lahir Partai Aceh gitu. Bagian dari transformasi sebenarnya, para mantan-mantan Kabupaten GAM yang sekarang sudah mendapatkan tempatnya di sana. Bagaimana dengan di Papua? Papua beda dengan Aceh, karena itu di gejolak politik ya yang bernuansa kekerasan di Papua masih ada. Ada banyak kelompok-kelompok masyarakat lokal yang masih tidak menerima, merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah pusat, sehingga masih ada gejolak penembakan di Papua masih ada. Politik identitas di Indonesia di tingkat lokal ini juga memicu apa yang disebut sebagai pemekaran wilayah ya. Di banyak tempat di Indonesia setelah munculnya Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Pemekaran wilayah ini juga disebabkan oleh orang-orang yang merasa memiliki identitas tertentu kemudian tidak mendapatkan distribusi sumber daya yang merata. Mereka memiliki rasa ingin berkelompok dengan identitas yang sama, masyarakat yang memiliki identitas yang sama, sehingga mereka bergerak di dalam bidang politik untuk melakukan pemekaran wilayah. Nah, di Indonesia politik identitas mulai menyeruak ya, lebih besar lagi ini dalam gerakan-gerakan Islamisme dan radikalisme sebenarnya di Indonesia. Kalau kita analisis dalam perspektif strukturalis misalnya atau ekonomi politik, kelompok-kelompok ini sebenarnya yang berjuang dengan identitas mereka, identitas Islamismenya mereka, ini mereka merasa tidak mendapatkan tempat di dalam struktur ekonomi politik yang ada di Indonesia saat ini. Tidak heran kemudian gerakan-gerakan populisme Islam yang banyak dimotori oleh kelompok-kelompok Islam radikal ini, kelompok-kelompok kanan ini mencuat pada pemilu 2014. Ya, pemilu 2014 persaingan antara kubu Jokowi waktu itu dengan Yusuf Kala dan Prabowo Subianto. Nah kemudian semakin mengemuka di permukaan di level lokal, tapi karena meskipun lokal tapi karena tempatnya di Jakarta, bahkan menjadi isu nasional, yaitu di saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Bagaimana politik identitas sangat santer digunakan di dalam politik elektoral. Nah, kemudian 2019 Pilpres, persaingan antara pasangan Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno ini juga semakin menguatkan
gejala politik identitas dalam politik elektoral. Nah, kalau kita runut dalam sejarahnya, ada pergeseran pemaknaan, ada pergeseran wujud politik identitas yang awalnya adalah perjuangan dari kelompok-kelompok tertindas, kelompok-kelompok yang merasa termarginalkan agar mendapatkan keadilan ya dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi gitu, di sistem sosial. Nah, ini bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, bahkan menjadi alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini ada pergeseran. Nah, dalam konteks inilah kemudian politik identitas bisa memiliki pengaruh negatif dalam tatanan sosial maupun politik yang ada di suatu negara, khususnya Indonesia. Nah, karena itu kita pasti akan bertanya, apa sih bahaya politik identitas dalam political order, ya, tatanan politik. Yang pertama, politik identitas ini berbahaya ketika menjadi instrumen elit atau kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan. Karena politik identitas bisa meminggirkan rasionalitas pemilih. Politik identitas melahirkan proses eksklusi satu kelompok yang dinilai punya identitas berbeda, khususnya pilihan politik. Nah, kemudian politik identitas ini juga membuka ruang bagi lahirnya sentimen komunal. Ya, ini orang daerah, ini orang non daerah. Kalau di tingkat lokal di wilayah Sumatera, di luar Jawa, yang lain ada lahir istilah anak yang disebut putra daerah dengan putra tidak daerah, pribumi tidak pribumi begitu. Nah, karena politik identitas ini, adanya sentimen komunal ini yang kemudian di level lokal juga memunculkan proses-proses eksklusi bagi kelompok-kelompok yang tidak menjadi bagian dari komunitas itu. Nah, karena itu kemudian politik identitas ini membuka ruang diskriminasi. Kasus Pilkada DKI sangat jelas sekali bagaimana kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa misalnya mendapatkan diskriminasi, atau orang yang memiliki pilihan berbeda bahkan mendapatkan diskriminasi. Bahkan ketika meninggal ada ancaman-ancaman untuk tidak disolatkan di masjid. Ini juga bagian dari diskriminasi. Politik identitas yang digunakan dalam konteks politik elektoral juga dapat menjadi satu faktor yang memicu konflik horizontal, konflik antara satu kelompok masyarakat dan kelompok yang lainnya. Populisme Islam yang ada di Indonesia mulai di Pilkada DKI 2017 begitu, yang sangat kuat berkelindan dengan penggunaan politik identitas sampai kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Ini dampaknya terasa sekali. Bagaimana polarisasi masyarakat Indonesia semakin kuat antara kubu yang disebut sebagai ada yang kelompoknya cebong, ada kelompok kampret, hingga hari ini meskipun elit-elit politik di level nasional sudah bergandengan tangan, tapi masyarakat, para pendukung di level bawah ini yang hingga saat ini masih juga sering bermusuhan. Kalau kita amati bagaimana dinamika konflik sosial ini di media sosial, ini sangat terlihat betul. Bahkan sampai ada grup-grup Facebook yang dibuat berdasarkan identitas tertentu, identitas pilihan politik, ya, pilihan politik yang berlangsung pada ranah yang terjadi di Jakarta Pilkada DKI misalnya sampai Pilpres 2019. Ini juga bagian yang saya katakan tadi, identitas telah politik identitas di dalam politik elektoral memicu konflik horizontal. Selain itu, politik identitas juga bisa mengancam pluralisme atau keberagamaan anak bangsa ini. Perlu dipahami bahwa bangsa ini lahir dibangun dengan merajut tali keberagamaan. Kekuatan kita adalah di mana Pancasila ini menjadi tali, menjadi benang yang mengikat keberagaman anak bangsa ini. Nah, politik identitas ini bisa memecah keberagamaan yang bersatu ini, dan juga bisa menghancurkan demokrasi sekali lagi, karena demokrasi tidak dibangun dengan basis-basis keadaban publik, dengan basis-basis pilihan rasional. Sekali lagi, politik identitas kenapa dikatakan berpengaruh buruk pada demokrasi? Karena bisa menghilangkan rasionalitas pilihan publik, begitu. Keadaban publik itu juga bisa tergerus karena sentimen identitas, apalagi soal agama, ini sangat berbahaya, menarik spirit seseorang ya untuk
asoibiyah begitu, sehingga memunculkan perbedaan, dan perbedaan ini sulit untuk diterima. Nah, salah satu gagasan politik yang ditawarkan untuk merajut keberagaman ini menjadi bersatu, menjadi harmoni, atau dalam konteks unity in diversity, dari persatuan dalam keberagaman ini, ada gagasan yang disebut sebagai multikulturalisme. Nah, apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme itu sebenarnya sebuah paradigma yang menganggap adanya kesetaraan antara ekspresi budaya yang plural, ekspresi budaya yang plural yang kemudian melahirkan identitas yang beragam ini. Nah, ada kesetaraan di situ, di mana kesetaraan itu sebenarnya kalau kita runut kontekstualiskan dengan Islam, sebenarnya ada pada wujud bentuk seorang hamba, di mana hamba ini lahir dan diciptakan, lahir dari rahim yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Dan manusia pada hakikatnya di depan Tuhan itu memiliki posisi yang sama, posisi yang sama, meskipun dia punya identitas berbeda, baik warna kulit, baik agama, baik status sosial. Yang membedakan mereka adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks itu. Nah, tapi dalam konteks ekspresi politik, maka manusia harus ditempatkan pada derajat yang sama, karena dia memiliki hak-hak yang sama dalam konteks demokrasi. Nah, multikulturalisme ini sebenarnya adalah sebuah filosofi yang terkadang ditafsirkan sebagai sebuah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern ini. Karena multikulturalisme ini adalah pandangan saling menghargai. Jadi mengajak masyarakat yang berbeda-beda identitas itu untuk saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Jadi bukan sekedar toleransi, tapi juga mengakui identitas, baik identitas keagamaan maupun identitas kebudayaan, bahkan pilihan politik. Itu multikulturalisme. Jadi kalau kita lihat gambarnya, dari banyak tangan yang berbeda, warna hitam, warna putih, warna kuning, ini menjadi satu bersatu. Ini multikulturalisme. Jadi menjadi jembatan dari banyak keberagaman untuk bersatu. Basis filosofisnya adalah soal penghargaan pada setiap individu, pada setiap komunitas, penghargaan pada pilihan-pilihan politik, penghargaan pada identitas-identitas yang dimiliki oleh setiap individu. Karena individu pada dasarnya dilahirkan dalam kondisi yang sama, setiap individu memiliki hak yang sama, hak untuk hidup layak, hak untuk hidup dengan penghargaan, hak untuk hidup mengekspresikan kepentingan-kepentingan mereka. Ini disebut sebagai kebebasan. Namun dalam konteks negara bangsa yang memiliki konstitusi, maka kebebasannya diatur oleh konstitusi. Ada batasan-batasannya. Itu multikulturalisme. Karena itu keberagaman identitas tidak seyogianya kemudian dijadikan alat benturan, dijadikan sebagai ekspresi kekuasaan yang berusaha untuk mendominasi satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tapi bagaimana kita berjalan bersama, hidup bersama dalam keberagaman ini. Jadi sekali lagi, politik multikulturalisme menawarkan unity in diversity, persatuan dalam keberagaman. Kira-kira itu teman-teman mahasiswa, diskusi atau pembahasan singkat kita tentang politik identitas dan tawarannya dengan politik multikulturalisme. Ada banyak buku yang bisa dibaca oleh teman-teman sebagaimana yang sudah saya rekomendasikan di dalam RPS, mata kuliah teori politik ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.